Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya ketua kelas bisa memimpin berdoa dulu agar nanti pelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Silakan Mas Munif. Mas Munif, ketua kelas ya. Silakan dipimpin berdoa Mas Munif. Ya Pak, baiklah teman-teman, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Munif. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ini ada sebuah renungan untuk kita semuanya. Mohon maaf ini karena di SMK Muhammadiyah 1 Sleman, maka yang kami ambil untuk renungan belajar adalah dari surat Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini penggalan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa derajat. Nah, jadi bagi anak-anak nanti tidak usah khawatir. Memang belajar itu berat, akan tetapi nanti percayalah ketika nanti kita sudah dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah itu juga akan menaikkan derajat kita. Bisa derajat harta, bisa derajat kedudukan, bisa derajat di masyarakat, posisi misalnya, dan sebagainya. Oleh karena itu, semangatlah belajar biar nanti diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti bisa naik derajat kita. Itu untuk renungan kita di pagi hari ini. Amin. Yang selanjutnya Amin. presensi Mas Ketua, Mas Munif. Kalau kemarin Ya Mas Pak, Frendi nggak masuk, ini Mas Frendi masuk nggak hari ini? Masuk masuk. Pak, terlambat Pak, bar ngeterke yang gue mau ki. Oke, Mas Munif ini adalah apa namanya pengusaha di rumah sebetulnya ya. Memang sering terlambat karena sebelum berangkat ke sekolah itu biasanya ngantar dagangan dulu. Ini pagi hari ini ngantar dagangan sambil ngantar pacarnya ya Mas Frendi ya. Siap Pak, weh. Kok ngerti ya Pak? Kok tahu weh? Bapak nginjen Kemar aku Pak. Kemarin kan Mas Frendi sudah pernah curhat sama saya. Aku kira Oke, saya lali ya Pak. nggak apa-apa Lupa Mas saya Frendi. Pak. Nanti semoga dagangannya saya doakan bisa laris manis ya Mas Frendi. Amin. Nah, selanjutnya ini ada sebuah video persepsi mengenai apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Silahkan disaksikan. Sebelumnya saya share dulu untuk soundnya ya. Mas Monif, mohon maaf sudah sampai belum suaranya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Oke, kita wabarakatuh. Kita akan membahas lanjutkan. tentang tegangan, arus, hambatan, dan daya listrik. Ternyata kelistrikan punya kemiripan dengan sungai. Coba kita lihat sungai yang mengalir di pegunungan ini. Apa yang timbul di benak Anda? Indah sekali ya ciptaan Tuhan. Air sungai mengapa bisa mengalir? Gambarnya nggak kelihatan Pak, cuma suara. Pak, gambarnya tidak kelihatan Pak Guru. Oh, Nggak mohon kelihatan maaf. gambarnya Oh, Pak Guru. Bapak ki golek video sing pracetha ki. Gambarnya Wah, hitam. jan. Sebentar, Gambarnya nggak keluar sebentar. Pak.
Randy Briske. Lagi payon. Aja ngono sik. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, sekarang sudah kelihatan belum Apanya yang kelihatan, Pak? gambarnya? Belum, Pak. Belum kelihatan? Ya, belum, Pak. Yang Videonya muncul belum. folder, Pak. Oke, Bapak sebentar. Hendrawan Dagel. Nggak kelihatan, Pak. Masih belum. Piye Pak Guru? Terus Sebentar ya, ini metu Pak Guru wae. juga Aku baru sekali ini pakai share video. Jadi ya, ada yang bisa membantu ini anak-anak? Kelihatan, Pak. wabarakatuh. Kita Kelihatan. Sudah Sudah kelihatan? keluar, Pak. Sudah keluar. Oh ya. akan membahas tentang tegangan, arus, hambatan, dan daya listrik. Ternyata kelistrikan mempunyai kemiripan dengan sungai. Coba kita lihat sungai yang mengalir di pegunungan ini. Apa yang timbul di benak Anda? Indah sekali ya ciptaan Tuhan. Air sungai mengapa bisa mengalir? Ya, air sungai bisa mengalir karena perbedaan ketinggian. Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Di sungai terdapat aliran sungai yang disebut juga arus sungai. Ada bebatuan, tanah, pasir, ranting, batang kayu yang semuanya mempengaruhi aliran sungai. Di sungai yang mengalir juga menghasilkan suatu kekuatan yang bisa menggerakkan suatu benda. Dari semua hal yang kita lihat pada sungai, ternyata mempunyai kemiripan dengan kelistrikan. Dalam kelistrikan, ada yang disebut dengan tegangan listrik, arus listrik, hambatan, dan daya listrik. Jadi, apakah yang disebut dengan tegangan listrik? Tegangan listrik adalah penyebab listrik bisa mengalir. Sama halnya dengan alasan sungai bisa mengalir. Sungai bisa mengalir karena adanya perbedaan ketinggian. Misalnya, satu tempat tingginya 100 meter dan satu tempatnya adalah 50 meter. Jika ketinggian sama, maka air akan berhenti mengalir. Begitu juga tegangan listrik. Listrik bisa mengalir karena adanya perbedaan ketinggian listrik. Pada kelistrikan terdapat dua kabel yang berbeda nilai tegangan. Misalnya tegangan listrik di rumah dari PLN. Satu kabel nilainya 220 volt, kabel lainnya 0 volt. Contohnya lagi, charger HP. Satu kabel nilainya 5 volt, kabel lainnya 0 volt. Jika dua kabel nilainya sama, misalnya sama-sama 5 volt, maka listrik tidak mengalir. Syarat listrik mengalir yang lain adalah suatu tegangan bisa mencapai tegangan yang lebih rendah. Jika tidak ada tujuannya, maka listrik tidak bisa mengalir. Itulah sebabnya kita tidak kesetrum jika memegang satu kabel 220 volt. Jika badan kita tidak menyentuh tanah, tembok, dan lain-lain yang mempunyai tegangan lebih rendah. Jadi, tegangan listrik adalah beda potensial atau beda ketinggian yang dilambangkan dengan huruf V dan satuannya adalah volt. Sekarang, apa yang dimaksud dengan arus listrik? Kembali ke sungai. Di sungai ada yang disebut dengan arus sungai. Kalau mendengar kata arus sungai, maka kita langsung tahu bahwa arus sungai adalah aliran sungai. Maka arus listrik artinya aliran listrik. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam satuan detik. Arus dilambangkan dengan huruf I besar dengan satuan ampere dan simbolnya adalah A besar. Selanjutnya, hambatan listrik. Untuk hambatan listrik, Anda pasti sudah bisa mengartikannya. Hambatan listrik adalah perlawanan terhadap aliran listrik. Hambatan listrik dilambangkan dengan huruf R, satuan ohm, dan simbolnya adalah omega. Daya listrik. Pada sungai, adanya beda ketinggian menghasilkan. Oke, cukup anak-anak. Karena ini sebetulnya videonya panjang dan waktu kita sebetulnya hanya terbatas, sehingga cukup sampai di sini untuk penayangan videonya. Sekarang saya lanjutkan untuk Guru Uri. share materi lagi. Nah, sudah tampil lagi belum anak-anak?
Sudah, Pak Guru. Sudah tampil Sudah Pak. ya? Sudah tampil ya. Oke. Tadi Bapak sudah menayangkan video dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang multimeter. Kira-kira ada yang bisa menjawab tidak hubungan video ini dengan multimeter? Tidak Silakan. tahu, Pak Guru. Enggak, Pak Guru. Nggak ada yang tahu? Enggak, Pak. Soalnya mau Belum, membahasnya belum. kabel, Pak. Saya Oke. tahunya bluron, Pak Guru, dikali bluron. Oke, Saya siap. Pak Guru, saya. Oh, gimana? Mas Rangga, silakan. Saya mau izin ke belakang, Pak. Oh, tak kira mau Ya, jawab ya, Mas Rangga. Wah, besar itu. Oke, kalau tidak ada yang mau menjawab, nah Ya, Pak Guru. sekarang saya sampaikan untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui demonstrasi peserta didik dapat memahami cara penggunaan multimeter dengan teliti. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat mendiagnosis kerusakan menggunakan multimeter dengan teliti. Yang ketiga, melalui praktek dan diskusi peserta didik dapat mengatasi kerusakan pada dinamo starter. Mohon maaf itu saya kurang nulisnya, menggunakan multimeter dengan teliti. Jadi kalau misalnya video tadi dihubungkan dengan multimeter, multimeter itu terdiri dari ampermeter, voltmeter, dan ohmmeter. Jadi multimeter itu digunakan untuk mengukur mengukur hal-hal yang ada dalam kelistrikan. Salah satunya adalah tegangan, terus hambatan, lalu kuat arus, sama seperti yang disampaikan pada video apersepsi tadi. Lalu pada kegiatan ini, karena ini anak-anak sudah kelas 11, dan sebetulnya untuk KD menggunakan alat ukur itu sudah disampaikan di kelas 10. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, saya hanya akan membahas dua hal, yaitu tentang pengukuran DC volt dan tahanan. Karena nanti ke depannya yang akan paling banyak kita gunakan adalah pengukuran mengenai DC volt dan tahanan. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? DC volt itu apa Pak Guru? Lanjut, Oke. Pak, lanjut. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Tanya Pak. Gimana Mas Sigit? Silahkan tanya dulu. DC volt itu apa toh Pak? Apa Pak DC volt itu? Oke, sebelum kita menuju ke pengukuran DC volt, saya sampaikan dulu bahwasanya DC volt itu adalah tegangan untuk arus DC, arus searah, bukan arus bolak-balik. Kalau misalnya tegangan untuk arus bolak-balik itu ACV. Nah, ini DCV, singkatan dari direct current voltage atau arus searah, tegangan untuk arus searah. Nah, selanjutnya kita akan coba bagaimana menyampaikan cara pengukuran DCV. Sebetulnya Pak Guru sudah buat video ini, tapi videonya itu 20 menitan, sehingga waktunya nanti tidak cukup kalau cuman beberapa menit saja ya, sehingga langsung saja saya sampaikan. Untuk cara pengukuran DCV, yang pertama set range selector knob pada DCV. Nah, ini yang ditunjukkan angka 1 ini adalah selektornya, ini ditunjukkan ke atau diputar ke DCV. Nanti ada tulisannya DCV. Lalu test pin itu ini yang warnanya merah ini. Test pin warna merah ini untuk yang positif, lalu test pin warna hitam itu untuk yang negatif. Hubungkan test pin hitam ke terminal negatif dan test pin merah ke terminal positif. Lalu setelah itu baca penunjukan pointer pada skala DCV. Nah, untuk lebih jelasnya ini sudah ada. Pak Guru. Gimana, Mas Frendi? Saya tahunya tes pen, Pak. Oh, itu hampir sama, Mas Frendi. Kalau tes pen itu kan obeng ya, yang biasa kita gunakan untuk ngetes
listrik. Nah, ini tes pin. Oh. Soalnya di PKL pakainya tes pen Pak. Aku ora tau nganggo sing pakai koyo ngene iki ya, Pak. Ora diajari ya. Gini Mas Friendly, kalau Kamu tes yang kolam pen, lele, friend. kalau tes pen itu kan tidak bisa menunjukkan ukuran ya Mas Friendly ya. Tapi Oh, kalau yang gitu Pak. multimeter ini Oh. nanti bisa menunjukkan ukurannya berapa. Kalau tes pen itu kan hanya nyala dan mati saja karena ada lampunya. Nah, kalau yang ini ada ukurannya. Nanti bisa kita baca ukurannya berapa karena ada skalanya. Oke, karena waktunya Jarene Pak, sik Pak. Jarene kepala bengkelku ora guna ya Pak. Sepenting ki gawean ndang rampung ya Pak. Cepet ya selesai. ya itu kalau misalnya pakai tes pen memang hanya untuk melihat itu bekerja atau tidak ya Mas Friendly ya. Kalau Oh, misalnya gitu ya kita Pak ya. belajar di sekolah itu kan tidak hanya sebatas bisa melihat nyala atau tidak, tapi kita bisa juga tahu ukurannya berapa. Nah, ukuran berapa itu nanti kita bisa bandingkan dengan speknya yang ada di buku manual. Jadi memang lebih lama, tapi ini lebih lebih akademik itu istilahnya seperti itu Mas Friendly. Oh, siap Pak, siap. Gitu ya, lanjut ya. Ini tinggal 10 menit ya Mas Friendly. Saya baru menerangkan sampai cara pengukuran sudah 10 menit. Oh ya, makasih Pak. Oke, nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan secara khusus, nanti bisa belajar di setelah pelajaran Mas Randy. Nanti bisa menemui saya kursus privat gratis, nggak usah bayar apa-apa. Nanti tinggal datang saja Mas Randy ke rumah saya. Oh, siap. Selanjutnya, ini skala pengukuran pada decibel. Nah, DCV itu di area selektor ditunjukkan mulai dari 0,25 sampai 1000. Nanti tinggal memutar saja selektornya. Mohon maaf ini mouse saya kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan, Pak. Mouse-nya kelihatan ya? Ya, Pak. Gambar Kelihatan, Pak. panahnya. Kelihatan, Oke. Pak. Nah, ini jangan lupa di selektor itu ada stripnya. Jangan sampai stripnya itu salah arah ya. Kalau ini kan arahnya sudah menuju ke area DCV. Jangan sampai nanti stripnya ini menuju ke ACV. Nah, nanti kalau ACV pengukurannya bukan DCV lagi. Nah, langsung saja. Ini skalanya ada 0,25 sampai 1000. Nah, sebentar. Misal di sini selektornya saya arahkan ke 0,25. Berarti nanti untuk skala di bagian atas, di bagian apa namanya ini jarum. Nah, itu yang dibaca bagian mana? Ini mohon diperhatikan karena ini masih banyak yang salah ya kemarin. Walaupun sudah kelas 11, tapi saya lihat ketika baca multimeter itu masih banyak yang salah. Nah, ini ada 0,25. Berarti nanti yang dibaca skalanya itu adalah yang 0 sampai 250. Nah, 250 itu biar jadi 0,25 kira-kira diapakan ini? Mas Marcel. Hitung. 0, berapa, Pak? 250 biar Ya. bisa jadi 0,25 diapakan? Mungkin dibagi, Pak. Dibagi berapa Mas Marcel? Dibagi 100, Pak. Bagi 100, yakin? Bagi 100 kah? Mungkin 1000, Pak. Nah, yang betul adalah 1000 ya. Iya, Pak. 250 biar jadi 0,25 itu dibagi 1000. Jadi nanti hasilnya berapapun hasilnya itu nanti dibagi dengan 1000. 1000. Misalnya Oh, nanti iya. jarumnya ini menunjuk ke angka 50. Nah, nanti 50. 50 dibagi dengan 1000. 1000. Misalnya di angka 100, nanti 100 tinggal dibagi 1000 dan 1000. seterusnya. Lalu yang masih banyak salah adalah ini. 0 sampai 50. 0 sampai 50 itu selisihnya berapa? 50. 50 ya.
50 Pak. Nah, 0 sampai 50 itu selisihnya 50. 50 dikurangi 0, 50. Lalu di antara 0 sampai 50 itu kan ada beberapa bagian. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 0 sampai 50 ada 10 bagian sehingga nanti 50 dibagi 10 itu ketemunya adalah 5. Jadi satu bagian ini, satu strip ini nilainya adalah 5 Pak. 5 Pak. Jadi nanti misalnya jarum berada di strip yang pertama ini, nanti hasilnya adalah 5. Nanti 5 dibagi 1000. Berapa itu? 0,005. Ya, saya rasa itu saja dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti untuk yang 0,5, 2,5, 10, 50, 250, dan 1000 saya jelaskan berikutnya. Yang penting pada pengukuran desivol ini tahu apa namanya selektor itu menuju ke angka berapa dan skala itu yang harus dibaca skala yang mana. Ini soal gerak, Mas. Pak. Ya gerak-gerak ini, oke. Jadi gini ya, klik. Nah, sekarang gini. Gimana Mas Asyar? Ada pertanyaan? Belum, Pak, belum. Oh, belum. Oh, Lanjut. tadi saya kira tanya ya. Maaf, Pak, maaf. Kalau saya nggak suka dibagi Pak, aku orangnya setia kok Pak. Oh, memang bagi itu banyak apa ya? Banyak persepsi ya Mas Frendi, banyak arti. Oke, Ini lanjut aja membagi Pak. secara matematika. Kalau Mas Frendi misalnya mungkin bagi duit ya, atau bagi cinta itu beda lagi Mas Frendi. Yes Pak, yes pokoknya, yes. Playboy paling nih. Nah ini coba Pokoknya Mas Frendi yes. dibaca Mas Frendi. Ini selektornya menunjuk ke angka 2,5. 2,5. Kapok Nah, friend. silakan 2,5 itu dibaca berarti ini. Kelihatan itu kayak ini 2. jarumnya di angka berapa? Kelihatan Pak, itu 2. 2 itu berarti piro Pak? Oh, iku 2, 2, 10, 50. Oh, iku 50 ya Pak ya kuwi Pak. 50 ya. 50. Terus nek 250 karo 50 ki berarti dibagi piro Pak? Gimana? Iku berarti dibagi kok dikali ya Pak ya? Aku lali ya Pak. Sebentar Mas Ditanya Frendi. malah tanya, friend iki piye mudeng ora friend? Wah, wong Saya ulangi jenenge ya. radong ki nak yo tekon to yo. Ada yang bisa menjawab selain Mas Frendi? Iku 0,5 utuh Pak. Bukan, salah Mas Frendi. Oh, bukan. Wah, aku diajari karo Sigit mau ngono kuwe, Pak. Oke, 0,5. selain Mas Ajari Frendi, rangono. mohon maaf. Mas Frendi jawabannya masih salah dan sepertinya Mas Frendi ini belum paham ya Mas Frendi. Coba ada yang Pak, sudah saya, Pak. paham belum? Masih sinten niki? 5 volt, Pak. Jawabannya, Pak. Oh, Mas Aziz. 5 volt yakin? Kayaknya itu, Pak. Coba Kalau dilihat salah, lagi nanti Mas dibimbing Aziz, lagi, ini Pak. selektornya di angka 2,5. Iya, Pak. Terus Jarumnya jarumnya di angka berapa? Berada di angka 2, Pak. Di angka 2. Terus 50 toh, Pak. skala yang dibaca yang mana Mas Aziz? Yang 0 sampai 10, 0 sampai 50 atau 0 sampai 250? Yang dibaca 0 sampai 10, Pak. 0 sampai 10. Ya. Kalau aku 250, Pak. Nah, sebetulnya benar Mas Frendi ini. Oh, bener Kalau aku toh. selektornya menunjuk di angka Hebat, friend. 2,5, maka Hebat, Tanjen yang Brady. dibaca itu skalanya yang di 0 sampai 250. Cuman Aku hasilnya gara-gara- Mas Frendi tadi belum tepat Mas Frendi. Oh iya, Nah, Pak. 250 tadi biar jadi 2,5 dibagi berapa? Dibagi 100, Bagi Pak. 100, Pak. Oke, tadi dibagi 100 ya.
Terus ini kan Ah, menunjuk di angka 50. 50. Nah, 50 dibagi 100 berapa? Ya 0,5 toh Pak. Lah iya, tadi kan jawabnya 50, Mas Frendy. 0,5 Pak. Wah, Oh, jenengan ge. Wah, iki. Wah, aku disabotase iki. Wah, iki. oh Wah, ya, bener berarti Mas Frendy. Mohon maaf oh, Mas Frendy ya. diajari Ternyata Friendly ya pinter. orang jenengan sing ngajari to anu anu Sigit ki jan. Wah, ragil Oke, ngakoni iki. Pun bagus. nilainya Pinter bagi Mas 2 ya. Frendy. Tepuk tangan untuk Mas Frendy. Wah, iki Dan mohon maaf entuk karena pulsa iki saya kok iki. miskomunikasi dengan Mas Frendy ya ini ya, karena pembelajarannya jarak jauh sehingga mungkin komunikasinya agak miss tadi. Nah, selanjutnya ini saya anggap bisa semuanya. Lalu ini ada pemeriksaan tahanan. Nah, pemeriksaan tahanan ini saya rasa juga sudah bisa semuanya. Nah, mengingat waktunya juga sudah berjalan semakin apa namanya? Semakin mau habis. Nah, dari eh, pemaparan yang saya sampaikan tadi mengenai pengukuran tahanan dan pengukuran apa namanya? Tegangan. Nah, ini sekarang ada studi kasus. Nah, coba apa namanya? Kita tadi sudah belajar menggunakan multimeter, bagaimana cara mengecek tahanan, bagaimana cara mengecek tegangan. Nah, sekarang ini sudah ada studi kasus untuk kelompok pertama. Nah, kelompok pertamanya nanti anggotanya adalah Mas Aziz, terus Mas Sigit, terus Mas Marcel, lalu kelompok duanya nanti ada Mas Munif, Mas Ashar, sorry, Mas Frendy. Siap. Nah, ada 2 kelompok, masing-masing kelompok isinya 3 orang. Nah, ini di sini sudah ada apa namanya studi kasus. Nah, ini saya sampaikan dulu untuk yang kelompok pertama, untuk kelompoknya Mas Ayis, Mas Sigit, dan Mas Marcel. Nah, pada pemeriksaan apa ini namanya dinamostater, nah ditemukan bahwa pengecekan menggunakan multimeter itu, nah hasilnya seperti yang ditunjukkan oleh apa namanya ini jarum. Nah, silakan nanti hasil pemeriksaannya berapa, lalu spesifikasi yang nampak pada gambar ini itu nanti berapa. Nah, tindak lanjutnya bagaimana, itu nanti silahkan didiskusikan. Nanti kalau sudah didiskusikan, nanti silakan disampaikan. Nah, untuk yang kedua, mohon maaf, ini yang pertama tadi adalah pengecekan armatur ya. Pengecekan armatur pada dinamostater. Nah, pengecekannya menggunakan multimeter, yaitu yang dicek adalah tahanannya. Nanti silakan didiskusikan nanti kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Nah, untuk yang kelompok 2, kelompoknya Mas Munif, Mas Asyar, dan Mas Frendy. Nah, ini juga sama. Pemeriksaan pada armatur juga, pada dinamostater. Nah, akan tetapi yang dicek adalah kalau yang ini ground test-nya. Kalau yang tadi adalah segmennya. Nah, ini sama. Nanti hasil pemeriksaannya berapa hasilnya. Lalu spesifikasi yang nampak seperti pada gambar itu berapa. Nanti kira-kira tindak lanjutnya seperti apa. Nah, untuk apa namanya waktunya adalah 1 menit. 1 menit waktu yang sebenarnya. Waktu di lapangan mungkin bisa jadi 10 menit. Nah, silakan dari 2 kasus ini didiskusikan nanti hasilnya seperti apa, lalu dipresentasikan.
Nah, silakan. Waktunya sudah habis. Kelompok 1 sudah selesai? Belum, Pak. Mas Ayis, Mas Sigit, Mas Marcel? Belum, Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Belum. Belum. Oke, kalau belum kelompok 2, Mas Munif, Mas Ashar, sama Mas Friendly. Sudah selesai belum? Iki apa Pak? Belum Gimana juga. Mas Friendly? Wah, Belum. apa iki panganan gethuk iki apa aku radong. Pak wis tak pasarake Mas si Munib wae wis sing pinter wis pasar bongkokan, Pak. Wis los aku, Pak. Umet aku. Oke, Mas Munif. Halo Mas Munif. Ya Pak, Mas Munif. Kira-kira sudah selesai belum Mas Munif? ya Pak, saya coba maju Pak. Oke, silahkan Mas Munif. Kelompok 2 untuk kasus yang kedua ya. Ya Pak. Nah, silahkan disampaikan hasil pemeriksaan, spesifikasi dan tindak lanjutnya seperti apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil studi kasus kami. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, sama Mas Freddy, sama Mas Aksar. Nah, pada studi kasus ini hasil pemeriksaannya armatur pada motor starter apa ya ini? Apa frame kan? Kok lali kan? Nah, apa aku radong ya. Wah, wingi praktek tak tinggal turu wingi aku iki keturun radong aku jan. Aduh, aku ndelok kewe. Apa to iki? Bukunya hilang, Frank. Bukunya orang ternyata hilang. Makanya ojo rame ae, lunggone nang ngarep. Aku ki Aneh, wingi Frank. praktek turu Oke, rada Mas bugah Munif, wingi langsung iki. saja. Nggak dibangunin Saya bantu ya Mas Munif ya. Ya Pak, bukunya dibawa kelompok 1 Pak. Oke, Mas Munif ini silakan dibaca Mas Munif. Kalau misalnya selektornya dikali 1, lalu jarumnya menunjuk di sini, nah itu hasil pemeriksaannya berapa? Tahanannya berapa? 0, Pak. 0 ya. 0 Pak. Oke, oh ini Oh, ada iya, Mas 0. Rangga ya, mohon maaf tadi Mas Rangga sebetulnya masuk di kelompok 2 ya, tapi tadi karena telat saya tidak masukkan sehingga masukannya terlambat. Oke, terima kasih Mas Munif. Mas Rangga, hasilnya berapa tadi? 0, Pak. 0 ya. 0. Oke, 0 itu berarti apa namanya? Ada hubungan Berarti atau tidak kira-kira? Enggak ada Ada kebocoran kontinuitas? berarti, Pak. Tidak ada kebocoran. Ya, dari literasi tadi itu berarti kalau 0 kan enggak ada listrik yang mengalir seperti itu toh, Pak. Berarti enggak ada kebocoran. Mengalir kontinu ta, Pak? Sebentar Mas Rangga ya. Tadi hasil pemeriksaannya kan 0 ohm ya Mas Rangga. Ya. Nah, spesifikasinya berapa? Coba Enggak. dibaca Oh, enggak untuk ada. yang ini, ground test di bagian bawah ini. Coba dibaca dulu Mas Rangga. Ya, Pak. Jika tidak dapat hubungan armatur kontak. Waduh, enggak kelihatan ini. Oh, enggak kelihatan. Ketutupan Harus diganti enggak? Terdapat kontak enggak? Enggak kelihatan Mas Rangga tulisannya. ya, jika terdapat hubungan armatur kontak itu toh. Oh, Ketutupan zoomnya ini loh, Pak. Tak wacana, Ndra, tak wacana enggak. Ground test bocor, periksa komutator dan inti koil armatur. Jika terdapat hubungan armatur kontak, bodi harus diganti. Oh, enggak. Berarti itu enggak perlu diganti toh itu, Pak?
Oh, 0 ya, 0 ohm ya. Oh, berarti bocor itu Pak, harus diganti berarti. Nah, jadi tadi hasil pemeriksaannya kan 0 ohm ya Mas Rangga ya. Ya, Terus spesifikasinya kira-kira menulisnya gimana? Kalau seperti terdapat itu, kebocoran ya, berarti itu karena nggak ada hambatan listrik nanti bisa mengalir itu ya Pak. Maka ya, bocor, ya. Berarti di spesifikasi itu bisa ditulis dengan, bocor Pak. mohon maaf Mas Rangga, Terdapat hubungan, Dapat Pak. hubungan. Karo sopo, Pak? mohon maaf ini Karo sabun. untuk yang kelompok Wah. 2 ini saya rasa pemahaman mengenai spesifikasinya masih belum pas ya. Tidak Coba. terdapat hubungan. Itu Nah, berarti Putus tuh, berarti, Pak. yang masih disampaikan masih Mas Sigit itu bagus. bagus Jomblo sekali. gue berarti, Nah, Pak. terdapat hubungan berarti rusak harus diganti. Rangga ngono ra. Bila. Ora ana hubungan ke berarti jomblo, Pak. Bar pedot ke Sebentar, mau. sebentar. Harusnya nggak ada hubungan toh Pak kalau hambatannya 0. Nah, iya nggak ada. Nggak ada hubungan. Nah, ini berarti untuk pemahaman speknya sama hasil pemeriksaannya masih belum nyambung ini. Oke, saya ulangi. Hasil pemeriksaannya tadi kan 0 ohm ya. Tadi spesifikasinya disebutkan Mas Sigit. Spesifikasi itu berarti spesifikasi yang bagus. Itu tidak ada hubungan. Karena apa? Karena di tulisan atau di literasi itu jika terdapat hubungan armatur kontak bodi harus diganti. Berarti kalau yang bagus itu kan berarti yang tidak ada hubungan. Iya Pak. Ya Pak. Iya enggak Mas Rangga? Iya Pak. Oke, berarti spesifikasi yang bagus adalah tidak terdapat Tidak ada hubungan. hubungan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 0 ohm itu kira-kira ada hubungan atau enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada hubungan ya. Tidak ada, Pak. Nah, berarti tindak lanjutnya adalah Masih baik, Pak. Bagus, Masih bisa bagus. dipakai lagi, Pak. Masih dipakai, Pak. masa sih masih bisa dipakai? Iya, oke, Pak. Iya toh Pak. Masa? Coba sekali lagi ya. Ground test, Pak. Berarti kan orang nyambung berarti kan tidak bocor, Pak. Nggak bocoran berarti masih bagus itu ya. Bagus, kalau nyambung berarti elek, Pak. Bocor itu, Tidak, Pak. Bocor. Nah, tadi tindak lanjutnya gimana? Mohon maaf. Tindak lanjut tidak usah diganti Pak, masih baik armaturnya. Coba Mas Ayis diperiksa lagi. Hasil Iya, Pak. pemeriksaannya kan 0 ohm 0 tadi ohm, ya. Pak. Ya. Kalau 0 ohm itu berarti ada hubungan atau enggak? Tidak ada hubungan. Ada hubungan, Pak. Nah, ada hubungan. Ya. Terus yang bagus itu yang ada hubungan atau enggak? Yang bagus, yang tidak ada hubungan, Pak. Nah, kalau hasil pemeriksaannya ada hubungan, terus spesifikasi tidak ada hubungan, maka tindak lanjutnya adalah Harus ganti, ganti, Pak. Pak. Ya. Nah, betul. Tepuk tangan untuk Mas Ayis. Ada kontinuitas, Pak. Ada kontinuitas. Ada kontinuitas ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Berarti untuk kelompok 2 presentasinya sudah bagus. Sudah walaupun ada kesalahan tadi sudah ada pencerahan. Sehingga pada praktek besok nanti bisa diaplikasikan. Nah, untuk yang kelompok 1 karena waktunya sudah habis, maka kita anggap sudah saja ya, kita anggap sudah tampil. Oke, Pak. Kita anggap sudah tampil. Kita lanjutkan ke penilaian. Nah, karena tadi saya sudah menyampaikan mengenai bagaimana cara menggunakan alat ukur, bagaimana cara menerapkannya dalam
proses pemeriksaan komponen. Nah, sekarang silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Lalu buka kahoot.it-nya. Nanti kalau sudah masuk ke Kahoot-nya, nanti silahkan masukkan PIN-nya. Sudah buka Kahoot atau belum? Belum, Pak. Munyer, Pak. Internetnya. Munyer. Bentar, Pak. Tethering, Ya. Pak, tethering. Nanti ini penilaian harian sekaligus nanti yang nilainya paling tinggi akan mendapatkan hadiah dari saya. Wah, paketan, Pak. Ya, nanti ada pokoknya. Tidak usah memikirkan hadiahnya, yang penting kamu nanti bisa mengerjakan dan syukur-syukur bisa dapat rezeki. Pak, password wifi nih sekolah apa, Pak? Passwordnya 1 2 3 4 5. Pun, Pak. Oke, kalau sudah saya coba close dulu. Gimpinnya apa tadi, Pak? Sebentar Mas Rangga. Nah, masih loading ya. Nah, silakan itu PIN-nya dimasukkan. Tidak bisa nyambung ya Pak, paketan habis. Waduh, pakai wifi sekolah no, Mas Sigit. Belum masuk, tidak bisa muser-muser terus. Oh ya, minta tethering temennya kalau gitu. Casku nih, di bang, casku HP ku mati. Friend, aku tethering friend. Kane jajan ae. Nah, baru 3 orang ini yang masuk ini. Gue tuku kuota. Kok Kowe ora tau mbok buku ae, Friend. Ayo Mas Randy, cepetan masuk Mas Kira Randy. tethering kene. Tak menitnya saya bu kene. 1 2 3 4 5 6 7. Muridnya ada 10 ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kurang 2, 1. Loading Pak, loading. Oh, kurang Mas Sigit niki nggih. Ganti paket Suaranya bisa sampai situ enggak Mas Rangga ini? Sampai, Pak. Sampai ya? Oke. Mas Sigit kentekan paketan. Ayo Mas Sigit. Lah HP-nya Pak Sigit ini Nokia kok. Jadul. Den, duwene iki. HP-nya dijual kayak Thomas Sigit, Mas. Sesok. Nah, nanti insya Allah akan ada 5 soal. Nanti soalnya baca di layar laptopnya Mas semuanya. Nanti jawabnya lewat HP-nya masing-masing ya. Jangan sampai baca soalnya nanti di HP-nya masing-masing. Oke, Pak, lo 1 tinggal mawon. 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, Gembon. Oke, untuk Mas Sigit berarti nanti penilaiannya sendiri ya. Usul Pak. Jong. Usul. Kok Susulan. ada yang keluar 1 ini? Kotain teh, Pak. Oh ya sudah. Kita mulai dari sekarang ya. Siap. 1 2 3. Nah,
skala yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini adalah waktunya 30 detik. Wah, itu. Ini Ayo, Pak. muter-muter iki, Pak. Belum ada yang jawab ini. Ah, Aku wis Dua. jawab muser-muser ya. Apa ini muter-muter tok, Pak? Oh, 7. Yang jawab kurang. Oke. Yang benar adalah 24 ohm ya. 4. Cuman satu ini yang benar. Wih. Buyer. Oh, yang benar siapa ya? Uhuh. Oh, Mas Rangga yang benar. Oh, sinau toh. Bejan. Oke. Siap. Ngamuk Pertanyaan padahal. kedua. Bejan. Nah, ini masih sama. Skala yang ditunjukkan pada gambar berapa? Silakan dijawab. Mas. Wah, raketak. Nggak kelihatan. Kelihatan loh Mas Randy. Ini kelihatan kok. Jelas kok. Tak ajari. 8. 9. 9. 9. Mas Sigit nggak boleh kasih tahu temennya ya. 11. Nah, benar semuanya. Nah, yang paling cepat siapa? Nah, masih Mas Rangga lagi ya. Wih. Iki. Oke, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Masih sama. Skala yang ditunjukkan berapa? Ya, benar semuanya jawabannya. Nah, masih sama yang nilainya paling tinggi yaitu Mas Rangga. Disusul Mas Anrio, Mas Hendra, Mas Aziz, dan Mas Asyar. Nah, sekarang lanjut pertanyaan keempat. Nah, ini cukup jawab benar dan salahnya saja. Iki. Nah, ini sama seperti soal yang sudah saya sampaikan di saat diskusi kemarin. Tadi. Maksudnya ki. Oke, 7 sudah menjawab. Oke, yang benar 3, yang salah 5. Kita lanjutkan soal terakhir. Aduh. Oke. Nah, yang benar 5 ya. Nah, coba kita lihat peringkat 3-nya dulu. Oke, selamat Mas Asyar mendapatkan peringkat ketiga. Nomor 2-nya Mas Anrio. Nah, nomor 1-nya adalah Mas Rangga. Berikan tepuk tangan Wah, yang iki luar biasa untuk Mas makan-makan Rangga. iki. Iki makan-makan iki. Mangan lele. Mangan lele. Pada Mas Rangga ada Ajak lele, penilaian mangan lele harian ning bulan progo. hari ini bisa mendapatkan nilai Makan tertinggi pecel dengan lele. nilai 3186. Nanti setelah pelajaran menemui saya ya Mas Rangga untuk menerima hadiahnya. Terima kasih. Nah, oke, itu untuk penilaian harian kita sudah laksanakan.
Selanjutnya nah, untuk penutup dari anak-anak kira-kira dari pembelajaran tadi yang sudah kita laksanakan ada yang mau menyimpulkan atau tidak? Kalau tidak saya tunjuk nanti. Silahkan angkat tangan. Kira-kira dari pembelajaran tadi apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dipelajari. Nah, silakan angkat tangan atau raise hand untuk menyampaikan kesimpulannya. Dan kalau tidak ada yang raise hand, nanti mohon maaf termaksa nanti yang nunjuk adalah Pak Guru. Randy Pak, main jawab Pak. Oh, Mas Randy. Alat ukur ki angkat angel, tangannya Pak. langsung. Alat ukurnya angel, Pak. Alat ukurnya Aku susah. radong. Susahnya kenapa Mas Randy? Gambarnya terlalu garisnya kecil, Pak. cilik-cilik. Oh, Pak. Oke. Pena anggota pen. Pena anggota pen ya Mas Randy ya. Ada lagi Mas Randy? Sudah ya. Oke, terima kasih Mas Randy atas kesimpulannya. Kesimpulannya sulit ya. Oke, kalau memang sulit pada pertemuan berikutnya atau sebelum pertemuan berikutnya setelah ini nanti anak-anak bisa belajar mandiri menggunakan multimeter. Lalu di pertemuan selanjutnya kita akan praktek langsung menggunakan multimeter. Sehingga kalau yang sekarang itu baru teori, baru gambar-gambar, anak-anak masih agak bingung. Nah, nanti coba kita lakukan atau kita lanjutkan dengan praktek. Semoga nanti dengan praktek itu kita lebih bisa menggunakan multimeter. Nah, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan Mas Ketua, Mas Munib dipimpin untuk berdoa. Ya. Duk, siap, gerak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Doa selesai. Ya, terima kasih Mas Munif. Ada kurang dan lebihnya dari saya mohon dimaafkan. Semoga pelajaran pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ada salahnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.